Saudara sekalian, kalau kita hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, baik-baik saja, dengan standar orang beragama yang santun, kita tidak perlu memahami kebenaran yang murni dari Alkitab. Sebab pelajaran etika dan budi pekerti sudah cukup mengawal langkah hidup dengan kualitas tersebut. Tetapi kalau seseorang mau memiliki satu kehidupan kekristenan yang unggul, seperti yang dikehendaki oleh Allah, yaitu menjadi manusia sesuai atau seperti rancangan Allah semula, maka semua kebenaran yang termuat di dalam Alkitab harus kita serap semuanya atau sebanyak-banyaknya. Harus dibuktikan, dan saya berharap saudara akan mengalami apa yang saya katakan ini, bahwa teologi yang biasa-biasa saja, artinya teologi yang tidak mendalam, itu tidak signifikan merubah pola berpikir. Seperti misalnya Allah itu baik, Dia mengasihi kita, udah cukup. Itu tidak signifikan merubah pola berpikir kita, tidak merubah gaya hidup kita. Tentu apa yang saya katakan ini berdasarkan pengalaman pribadi dan pengamatan saya selama bertahun-tahun saya melayani Tuhan, saudara. Dan kelinci percobaannya adalah saya sendiri. Objek pengamatan utama adalah hidup saya sendiri. Jadi untuk menjadi orang Kristen seperti yang Tuhan kehendaki, semua kebenaran yang termuat di dalam Injil khususnya, itu harus diserap, harus dimengerti sepenuhnya. Itu baru membuat kehidupan iman kita moving, bergerak, baru growing, baru bertumbuh. Jadi saya baru mengerti ketika firman Tuhan mengatakan bahwa firman yang kusampaikan tidak kembali dengan sia-sia. Itu artinya kalau kebenaran itu mendalam, ya saudara, mendalam, itu akan memaksa seseorang berubah. Orang tidak bisa menghindari kebenaran itu. Kalau sudah menyentuh atau disentuh oleh kebenaran itu, dia nggak bisa menghindar. Jiwanya akan terganggu. Atau seperti dipaksa, saudaraku, untuk jadi benar. Nah, masalahnya bagaimana kita bisa mengenal kebenaran yang murni tersebut, itu masalahnya. Lalu kalau sebagai pengajar, terus terang kadang-kadang saya takut sebab apa yang saya sampaikan itu terkesan liberal, saudara. Bisa friksi, bisa bertabrakan dengan konsep-konsep konservatif yang sudah ada. Dan banyak orang puas dengan teologi dan pengertian Alkitab yang telah dimiliki. Nah, kita sekarang akan menyoroti Kejadian pasal 3 ayat 22 sampai 24. Kita masih berbicara dalam dalam konteks, dalam tema tentang manusia, ya, antropologia dan soteriologi. Antropologi artinya ilmu tentang manusia dalam sudut pandang Alkitab. Soteriologi bicara soal keselamatan. Kita lihat sekarang Kejadian 3 22-24. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil.
Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Oke, diingatkan ya, bahwa kalau saudara tidak siap menerimanya, saudara simpan ya. Jangan resisten dulu. Saya sudah sangat siap sekarang ditolak, sangat siap ya. Tetapi supaya saudara termasuk kelompok orang yang bisa memahami mendalam kebenaran, jadi jangan stereotip dulu terhadap apa yang saya ajarkan ini, jangan memandang negatif, ikuti dulu ya. Bertalian dengan sejarah kejatuhan manusia ke dalam dosa, ada pertanyaan yang sulit dijawab. Mengapa Allah melarang manusia makan buah kehidupan? Buah yang tadinya tidak dilarang oleh Tuhan untuk dikonsumsi, kemudian Tuhan membuat larangan baru. Jadi larangan pertama, jangan makan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Sebab pada hari engkau makan buah itu kamu akan mati. Nah yang kedua, jangan makan buah ini nanti dia akan hidup. Kan hal-hal yang sulit dimengerti ya saudara. Hal yang benar-benar sulit dicerna. Tapi kita bisa menangkap ya sejauh yang Tuhan singkapkan. Nah yang jelas kita tidak boleh memandang Alkitab sebagai buku mitos ya. Yang pertama itu Alkitab bukan mitos. Jadi kalau ada cerita-cerita yang terkesan mitos, maka cerita itu harus dipahami dengan benar ya. Bukan mitos dalam arti dongeng ya. Alkitab itu tidak mungkin dongeng. Kitab Kejadian 1, 2, 3 saudaraku sekalian memang mitos, tapi bukan mitos dalam arti dongeng atau mitos dalam arti cerita yang dikarang, tapi mitos dalam arti sebuah penjelasan untuk bisa dimengerti oleh pendengarnya. Sebab pendengarnya tidak akan bisa mengerti kalau tidak dijelaskan dengan cara lain. Seperti seorang anak yang tanya, "Mami, adik dari mana?" Maminya tidak bisa menjawab, karena anak tidak akan bisa mengerti. Maka jawabannya adalah beli di rumah sakit, dibawa burung bangau. Itu mitos. Tapi bukan bermaksud mau menipu, saudara. Tapi cara menjelaskan dengan cara lain supaya yang dijelaskan memahami maksudnya. Demikian pula dengan kitab Kejadian, bukan dongeng, tetapi sebuah penjelasan supaya pendengar atau pembacanya pada pada abad awal, pada waktu awal Alkitab itu diberikan mengerti. Nah, bangsa Israel sebagai penerima kitab Pentateuch, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan yang ditulis oleh Musa, itu bangsa budak ya, pasti primitif. Mereka tidak akan bisa mengerti kalau dijelaskan sebagaimana mesti atau realnya, saudara. Nah, saudara, kita kembali ke buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu tentu bukan buah secara real, buah ya, secara real, itu simbolis. Itu simbolis ya, itu hanya simbolis, saudaraku. Ya. Dulu kalau kita di sekolah minggu, mungkin sampai sekarang banyak saudara yang menganggap itu cerita real demikian. Ada 3 jenis buah, satu buah yang baik untuk dimakan, satu buah pengetahuan yang baik dan jahat untuk tidak dikonsumsi, yang ketiga buah dari pohon kehidupan yang tidak diperintahkan untuk tidak dimakan atau dimakan. Tetapi dengan perkataan kamu boleh makan semua buah, pasti termasuk pohon kehidupan. Buah pengetahuan tentang baik dan jahat ini pasti bukan buah dalam arti untuk tubuh, tapi untuk jiwa. Ini understanding yang salah. Pohon kehidupan itu understanding yang benar. Tidak mungkin buah dipetik, dimakan, lalu mata terbuka. Tidak mungkin. Ini mitos.
itu melanggar tatanan atau hukum. Sesuatu yang dimakan di mulut lalu membuka mata, tidak mungkin. Pasti ini jiwa, buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu konsumsi untuk jiwa. Dari konsumsi jiwa maka pengertian dibuka. Ingat ilustrasi anak ya waktu umur 3-4 tahun mandi bareng, beda jenis kelamin tidak malu. Tapi begitu umur 9 tahun jadi malu. Kenapa? Punya pengertian. Coba kalau dua-duanya ada di tengah hutan, pasti nggak malu. Biarpun dia manusia berdosa. Biarpun dia manusia berdosa. Kan banyak suku-suku terasing yang telanjang bulat. Kok nggak malu? Lu Adam kok malu? Ya karena Adam memang sebuah figuratif. Bukan lihat ketelanjangan fisik lalu malu. Memang Adam dan Hawa itu sebuah figurasi, sebuah figuratif, ilustrasi atau gambaran. Buktinya hari ini ya kita tahulah banyak suku-suku terasing yang telanjang bulat, betul? Telanjang bulat, nggak pakai selebar benang pun, saudara. Kalau harus pakai sesuatu itu karena teknis kan, bukan karena malu toh. Nah karena hiasan, nah karena apa, teknis, tapi bukan karena malu. Itu saja sudah cukup memberikan kita penjelasan bahwa cerita Adam dan Hawa itu tidak real demikian. Jangan berkata begini, kalau dulu Adam dan Hawa malu pak, berikutnya anak buahnya nggak ada yang malu. Kayaknya kalau gara-gara itu dosa membuat orang malu telanjang, itu akan dibawa secara konsisten dan permanen, betul? Oleh keturunannya. Kalau akibat dosa itu membuat orang malu dengan ketelanjangannya, lah ya. Saya mau tanya, suami istri telanjang malu nggak? Enggak nyatanya. Loh, Adam dan Hawa kan suami istri. Sebelumnya nggak malu pak. Makanya di pengertian, bukan di mata. Yang dirubah bukan matanya, yang dirubah pengertiannya. Maka Paulus mengatakan di 2 Korintus 11, aku takut kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati oleh ular itu. Aku takut kalau kesetiaanmu disesatkan dari kesetiaanmu jati kepada Kristus, seperti Hawa diperdaya oleh ular. Jadi kan penyesatan yang terus menerus itu membuka pengertian, begitu. Nah, kalau mengenai larangan makan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat, sebab manusia mati, masih logis dianalisa. Kau makan buah ini, kamu akan mati. Bisa dianalisa, masih logis loh. Seandainya itu dipahami buah beneran, buah, real fruit, itu masih masuk akal. Kenapa? Makan buah mati, karena kamu melanggar sih. Nah sekarang, kau makan buah itu kamu hidup terus, masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Kita compare dong. Kalau kau makan buah ini, kamu mati pada hari itu, masih masuk akal loh. Sana itu buah beneran itu. Anggaplah itu buah beneran deh. Mati. Gara-gara makan buah itu mati, masuk akal. Kenapa? Salahnya bukan terletak di buah itu secara mistik atau mengandung racun atau apa gitu. Salahnya karena manusia melanggar. Betul nggak? Karena melanggar jadi mati. Tapi sekarang dengan buah kehidupan, kalau mereka makan buah ini, mereka hidup. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Harus kalem-kalem loh. Ini kalau Anda sudah resisten dulu, nggak masuk ke pikiran saudara. Nggak boleh resisten. Sebab ini liberal sekali. Jangankan di kalangan orang karismatik Pentakosta, di kalangan gereja-gereja Protestan pun yang para teolognya sudah lebih banyak liberal, dianggap liberal maksud saya, belum tentu liberal ya. Itu bisa penjelasan saya dianggap liberal. Tapi saya sudah katakan kalau kebenaran tidak mendalam itu tidak merubah hidup. Saya mengalami. Saya ngomong ini harus terpaksa menggunakan kalimat Tuhan saksinya. Saya berubah dengan kebenaran-kebenaran yang mendalam ini. Kalau larangan makan buah pohon kehidupan karena bisa hidup selamanya, itu akan membingungkan, absurd, konyol, bingung, kacau. Gitu saudara, lucu itu, absurd. Pernyataan di kitab Kejadian pasal 3:24, coba dibaca lagi. Kejadian 3 ayat 24. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannyalah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar
untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ya, nanti saudara kalau membaca Alkitab itu arah timur dan barat itu punya arti loh. Coba perhatikan Abraham selalu ke arah mana. Itu, tapi lain waktu kita bicara dan mungkin tidak terlalu penting sekarang. Tapi kalau itu kerup ditaruh di sebelah timur, ya kita muter aja sebelah barat kan. Logikanya juga bisa kan, bayangan kita dulu ada tembok gitu ya, supaya nggak lompat, pintu depannya ditutup kan gitu. Enggak kali, Adam dan Hawa masih mungkin sekali cuman pakai apalah daun-daun apa menutupi ketelanjangan atau tidur di gua-gua kan. Ini masih zaman batu, mengenal perkakas dari besi kan pada zaman tubal kain. Jadi Adam belum kenal. Yang masih pakai batu ngapa-ngapain. Ya, lalu kerup dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar untuk menjaga pohon kehidupan. Anda tahu nggak, dari kalimat ini ya, dari frasa ini kita melihat begitu keras dan ketatnya Tuhan bertindak agar manusia tidak bisa mati, menutup kemungkinan manusia hidup dengan makan buah itu. Dalam hal ini Tuhan menghendaki manusia harus mati. Ini tidak diada-adakan ya, dari kalimatnya itu ya, menjaga dengan malaikat, pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar. Ngerti enggak apa yang dimunculkan di situ? Allah dengan ketatnya melarang manusia makan buah kehidupan. Sebab kalau makan buah kehidupan akan hidup. Kan begitu. Jadi dalam hal ini Tuhan menghendaki manusia mati. Di sini kematian diupayakan Tuhan, tetapi kehidupan tidak dikehendaki. Coba. Tuhan mengupayakan kematian. Tuhan membiarkan manusia mati. Allah tidak mengizinkan manusia hidup. Apakah Allah jahat di sini? Allah tidak ada kejahatan sama sekali. Tidak ada tindakan Allah yang jahat. Jangan kau makan buah ini, buah pengetahuan tentang baik dan jahat. Pada hari engkau makan buah ini, kamu mati. Nah, kalau Allah menghendaki manusia mati dari dulu, biarin aja suruh makan buah itu. Allah menghendaki kehidupan. Tapi sekarang Allah menghendaki kematian. Tentu tidak jahat. Allah tidak jahat justru karena Allah menghindarkan manusia dari api kekal. Dengan kematian tersebut, Allah masih memberi pengharapan adanya kehidupan di dunia lain yang lebih baik. Kematian ternyata menjadi solusi yang diberikan Allah. Sebab Allah mempertahankan adanya kematian. Tidak mungkin maksudnya jahat dengan kematian yang ada itu. Saya katakan dulu necessary evil atau evil necessity. Jahat tapi apa boleh buat. Buruk tapi apa boleh buat. Ya. Pokoknya jangan dapat yang the worst gitu. Jangan yang terburuk. Memang buruk. Ternyata kematian itu solusi ya saudaraku. Nah, untuk menjawab masalah yang tadi saya kemukakan, mengapa ya Allah melarang manusia makan buah kehidupan itu? Nah, jawabnya tadi kan manusia supaya tidak hidup. Kenapa manusia supaya tidak hidup? Mengapa manusia harus mati? Kalau ditanya begini, kenapa manusia mati saudaraku? Karena manusia jatuh dalam dosa. Ya kenapa mesti mati? Kenapa nggak buntung palanya atau kakinya atau cara lain? Kenapa mesti mati? Itu maksudnya. Nah, kalau dulu teologi kita kan begini, kenapa manusia mati? Karena jatuh dalam dosa. Ini kalau saya boleh ngomong nih ya, mungkin nggak tepat ya. Tapi kalau buat saya itu jadi hal yang cukup membuat saya diberkati. Seperti matematik. Kalau Anda mau jadi profesor ilmu eksakta, ya, Anda harus belajar matematik sedalam-dalamnya. Atau kalau saudara mau jadi dokter, harus IPA kan? Sekarang dulu sempat ikut IPS bisa dulu. Harus IPA kan? Ya dengan nilai tertentu kadang-kadang ya. Tapi kalau cuma SMK atau jurusan yang lain, you nggak perlu tahu matematik dalam-dalam, paham? Udah cukup buat you cukup ini. Tapi kalau you mulai ngitung-ngitung, you harus mesti tahu matematik sedalam-dalamnya. Nangkap maksudnya? Nah sekarang kalau saudara mau benar-benar menjadi orang Kristen yang unggul, Anda harus tahu sedalam-dalamnya kebenaran. Kenapa manusia mati? Karena jatuh dalam dosa. 10.
nilainya 10. Tapi kalau orang mau jadi sarjana Tuhan, mau punya kesempurnaan seperti Kristus, ditanya, mengapa manusia harus mati? Karena dalam dosa. Ya kenapa mesti mati? Harus dijawab. Kenapa Allah memilih kematian untuk manusia? Nah, untuk menjawab masalah mengapa manusia mempertahankan kematian, kenapa kematian jadi solusi, kita harus memperhatikan betul itu di ayat 23 dan 24 di Kejadian 3 tersebut. Tadi kita sudah belajar dulu apa itu buah pohon tentang yang baik dan jahat, saudaraku, ya. Pengetahuan baik dan jahat itu bicara soal understanding, ya, yang salah, ya. Tapi kalau buah kehidupan, understanding yang benar. Ini juga tidak bisa dilepaskan dari perjalanan waktu. Sampai waktu tertentu dipandang Tuhan tidak bisa sempurna. Cukup. Nah, mari kita melihat kembali ayat yang ke-23, saudaraku. Ya, kita harus melihat supaya kita menemukan sebuah jawaban yang memiliki implikasi. Jadi bukan hanya, oh tahu begitu, enggak, harus ada implikasinya. Apa keterkaitannya dengan hidup kita hari ini? Itu ya. Terus, baca 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Menjadi salah satu dari kita. Itu jawabannya nanti akan kita temukan kalau kita bisa menemukan apa itu salah satu dari kita. Selama ini orang tuh menghindar, saudara. Salah satu dari kita. Saya mau kasih tahu ya, kata kita itu huruf besar. Teks aslinya nggak huruf besar, nggak huruf kecil, ya. Ini sudah ditafsirkan itu terjemahan. Paham ya? Jangan Anda terpukau, terpancang dengan kata kita, K besar, lalu saudara jadi salah loh, ya. Pertanyaannya, siapa kita di sini? Ini harus dijawab. Kita tidak berpikir banyak-banyak selama ini kita itu ya Tuhan. Allah. Allah siapa? Allah Tritunggal, kan begitu. Itu salah. Menurut saya, apa yang saya pahami keliru. Kita di dalam Kejadian 3 ayat 22 itu tidak sama dengan Kejadian 1 ayat 26-27. Kalau di Kejadian 1, 26-27 itu hanya ada Allah Bapa dan Anak atau Roh plus Roh Kudus. Oke. Tetapi di Kejadian 32 itu selain ada Bapa, Anak, Roh Kudus, ada satu lagi, ular. Salah satu apa dari antara kita. Anda bilang, begitu wajar. Belum, ini belum. Kalau dasar cuman ini nggak kuat. Kalau cuman dasar ini masih nggak kuat dan bisa mengada-ada. Perhatikan kalimatnya. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Yang mana? Kita yang mana? Kita yang mana? Kalimatnya. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ini kuncinya. Tahu tentang yang baik dan jahat. Di dalam bahasa Yunani ada dua kata yang berarti tahu. Ada malah 4, saudaraku, ya. Yada. Lalu ada kata yang lain, nakar. Nakar. Biasanya ini yang lumayan bisa dipertentangkan. Ada lagi kata yang lain, ben. Ada kata lain, samai. Samai. Yada ini berarti juga bersetubuh. Oke tak? Nakar ini mengerti secara mendalam. Ini kalau dalam bahasa Yunani ini sama dengan ginosko, betul? Ini sama dengan oida. Oida. Nah, menariknya kalimat tahu apa yang baik dan jahat itu yada. Jadi menikmati kejahatan. Tidak mungkin Tuhan. Itulah dasarnya. Cuman begitu. Kita harus mencari jawaban yang paling logis. Ulangi ya, 22 dibaca lagi. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik
dan yang jahat. Maka sekarang, Oke, seperti kita yang mana? Kita siapa? Saya kasih jawaban satu lagi biar mantep ya. Sebenarnya disitulah Allah mendeklarasikan adanya rule of the game. Ayo kita mulai. Biar mereka mati. Oke. Belum selesai nih percaturan. Kita mulai. Masih ada lagi peperangan Adam terakhir, Tuhan Yesus. Kalau dia kalah, ya udah dia mati terus. Bukan Allah orang hidup, Allah orang mati. Betul nggak? Udah pernah jelaskan kan soal ini? Makanya Bapak Ibu mesti punya frame yang lengkap. Saya udah jelaskan semua kata-kata ini. Frame-nya mesti lengkap. Tahu apa yang baik dan jahat. Tahu itu ya ada. Dia menikmati kejahatan. Salah satu di antara kita siapa? Lucifer. Bukankah itu yang diajarkan Lucifer kepada Adam dan Hawa? Dan ingat tuh, dia penipu loh. Kamu akan tahu apa yang baik dan jahat. Seperti Allah. Oh, Allah enggak begitu. Betul? Enggak, kamu bohong. Allah tidak menikmati kejahatan karena Allah tidak jahat. Iblis yang menikmati kejahatan atau Lucifer yang jatuh ini. Di sini manusia telah menikmati kejahatan. Ya. Dan Lucifer yang mengajarkannya. Dia menikah, dia kawin dengan kejahatan. Nah, saudaraku sekalian, jadi kuncinya di kata kita. Kita itu siapa? Kalau saudara masih ngotot, mosok Pak, beda. Ya tadi satu, di sana kan nggak ada oknum itu waktu penciptaan. Kalau di Kejadian pasal 3 ada ular itu. Ular itu kan simbolis. Ular itu simbolis, saudaraku sekalian. Ya. Simbolis. Lalu yang kedua itu, yang tahu apa yang baik dan jahat, yang yada, itu bukan Allah. Pak, seandainya Allah yada juga, tapi Allah pasti tidak seperti Lucifer yadanya. Dua alasan itu sudah cukup. Nah, kalimat berikutnya dibaca, 23 ya. Ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Terus. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi sebenarnya itu sebuah deklarasi adanya peperangan ya. Maka di ayat sebelumnya kita kembali ya, di Kejadian pasal 3 itu ya, saudara akan menangkap satu pesan di ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, oke. Dengan adanya permusuhan yang diadakan oleh Tuhan, perang yang digelar oleh Tuhan ini, ya, antara ular, ini bukan ular dalam arti binatang, dan keturunan perempuan ini meremukkan ya, dan keturunan perempuan ini, ya, ini tunggal Tuhan Yesus maksudnya, saudara. Jadi kematian harus diadakan. Kalau ini peristiwa di sini, manusia harus mati, biar mati. Nanti ada pertempuran di sini. Salib. Kembali kepada yang sering saya jelaskan kepada saudara mengenai corpus delicti. Kalau Tuhan Yesus berhasil taat kepada Bapa di surga, patuh kepada Bapa di surga, saudara. Nah, orang-orang mati ini punya peluang untuk dibangkitkan. Punya peluang untuk dibangkitkan. Logika saja ya. Berhubung manusia awal itu kan belum jahat tuh. Kecuali Kain dan keturunannya. Tapi kalau Adam, Hawa, Set,
Itu kan dunia belum sejahat hari ini, saudara. Dan mereka terpisah kan, keturunan Kain dengan keturunannya, Set dengan keturunannya. Hanya sampai ketika kawin campur, maka roh Allah mulai undur. Logika saja ya, Adam dan Hawa akan mudah masuk surga. Masuk dunia akan datang, akan lebih mudah. Dan pembekalan yang Allah pernah berikan di taman dunia ini, sebelum mereka dinyatakan tidak bisa sempurna, saudaraku sekalian, ya, itu pasti menjadi bekal yang cukup untuk Adam dan Hawa punya kualitas hidup yang membuat mereka pantas masuk dunia akan datang, saudaraku. Jadi mereka harus mati. Mereka harus mati. Sebab Tuhan Yesuslah yang nanti akan jadi pertaruhan, saudaraku. Kalau Tuhan Yesus menang, mereka akan dibangkitkan. Ada peluang lagi masuk dunia akan datang. Ada peluang untuk hidup lagi di dunia yang akan datang. Jadi kematian itu solusi yang Tuhan berikan. Jadi ketika Tuhan mulai bicara ayat 22 tadi, manusia telah menjadi salah satu dari antara kita. Itu disitulah mulai ada deklarasi rule of the game. Rule of the game. Udah ada deklarasi di situ, saudara. Allah berbicara dengan mereka, sebuah kesepakatan. Jangan mati. Langsung saya, jangan masalah saya, jangan hidup, mati aja. Itu kesepakatan. Allah membuat kesepakatan. Jadi dari cerita ini saja ya, mungkin saya dianggap lebay, terserah ya. Saya menangkap perasaan Tuhan. Tuhan itu marah tapi teduh. Dalam kemarahan pun teduh, saudara. Dia bisa bicara dengan si kunyuk itu ya, dengan begitu teduhnya. Wah, mengagumkan. Nggak tahu saya lebay enggak ya. Jadi bisa marah dalam keteduhan gitu. Baiklah, biarlah manusia mati. Nah, kan kita mulai berpikir, kenapa nggak dibiarkan makan buah itu? Karena manusia sia-sia makan buah itu. Dia akan makin menghina Allah. Sebab dengan kondisi menikmati kejahatan, yang pertama, mereka tidak pantas untuk menerima kebenaran. Tidak, mutiara bukan untuk babi dan barang kurus, bukan untuk anjing. Tidak pantas. Satu, tidak pantas dicatat. Yang kedua, mereka sia-sia karena tidak akan bisa mengerti. Jadi dalam pemikiran saya atau dalam benak saya, saudara, kemampuan mereka langsung dikunci di satu tingkatan. Nangkep maksudnya? Jadi ketika waktu sudah habis, nggak mungkin sempurna. Jadi mereka akhirnya hanya sampai di sini. Nah, yang di sini nggak akan bisa. Nanti di perjanjian baru kita akan mulai mengerti sampai hal yang lebih dahsyat nanti di langit baru bumi baru kita akan diberi Tuhan pohon kehidupan. Akan mengecap sebanyak-banyaknya tanpa batas kebenaran Allah. Sampai di sini. Udah sampai di sini mampunya, mau dikasih lagi, percuma. Matiin aja. Jangan sampai seperti iblis yang mungkin tahu juga sedalam-dalamnya kebenaran, tapi tidak taat. Kekal, gak bisa diperbaiki. Buat apa? Belajarlah. Jangan berhenti belajar. Jadi hebat banget tuh Tuhan Yesus itu, hebat banget. Kebenaran tuh hebat sekali, ya. Jadi Adam dan Hawa itu kemungkinan masuk surga itu besar, tapi tidak menjadi pejabat. Yang jadi pejabat itu orang yang sekelas corpus delicti Tuhan Yesus. The first corpus delicti itu Tuhan Yesus. Anda baru jadi corpus delicti yang berikut. Untuk menggenapi rencana Allah itu jadi corpus delicti. Itu bukan mahal, saudara, sangat mahal. Bukan sukar, tapi nyaris mustahil. Nggak murahan. Orang itu harus menaruh segenap hidup baru bisa lulus. Kalau tidak menaruh segenap hidup, nggak bisa lulus. Dan terus terang ya hanya orang yang diberi karunia. Artinya orang yang diberi Tuhan kesempatan seluas-luasnya, tubuhnya sehat jasmani rohani, kemungkinan sehat ekonominya juga, mendengar firman memadai, itu karunia.
Kalau dapat karunia itu nggak otomatis jadi betul-betul lulus. Dapat karunia itu belum lulus juga. Nggak semua orang punya karunia dong sekolah sampai S2 atau S3. Karena papanya mamanya kaya lalu kemungkinan terbuka lebar-lebar, maka anak tersebut punya peluang jadi dokter. Tapi belum menjadi dokter kalau dia nggak belajar, nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Nah, saudara punya peluang, ada hahihi, ya resiko ditanggung penumpang. Nanti di langit baru bumi baru, wah, saudara kan sangat menyesal. Nah, saudaraku sekalian, jadi ketika Tuhan berkata di ayat 22 tadi, manusia menjadi salah satu di antara kita, itu ya, itu Tuhan sebenarnya menunjukkan rule atau hukum di dalam dirinya. Kenapa nggak begini, kenapa begitu, kenapa begitu nggak begini. Nah, itu Tuhan yang punya rule. Mati, Tuhan yang punya rule, nggak boleh. Tahu mah? Makanya ada rule of the game. Gamenya apa? Itu harus ada yang menggantikan tugas Adam. Adam pertama, Tuhan Yesus Adam terakhir. Coba 22 dihayati kata-kata itu. Aduh, hebat bener. Terus baca lagi. Berfirmanlah Tuhan Allah, ya. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Kenyataannya, faktanya demikianlah. Manusia menjadi salah satu. Nah, itu tadi yang saya nangkep. Nggak tahu saya nangkep lebih enggak ya. Tuhan itu dalam kemarahan yang begitu tinggi tetap teduh. Ngomong sama si musuh nih loh, masih begitu teduh. Menjadi salah satu. Kamu menang ya. Kamu menang ya. Betul nggak? Di balik perkataan itu Tuhan bilang kamu menang. Ronde pertama menang. Tapi nanti kamu jadi ronde. Coba ulangi. Anda mesti menangkap sesuatu di balik pernyataan-pernyataan itu. Kalau saya lebih menarik suka lihat bahasa aslinya gitu. Tapi pokoknya kalau itu penting saya tunjukkan bahasa aslinya. Ya, saya akan mention. Kalau nggak perlu saya nggak tunjukkan. Ya, terus baca lagi. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Terus. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Sedih loh. Saya tuh membaca ini. Itu sedih. Betapa duka citanya di Tuhan. Kamu menang ya, gitu. Kamu menang ya, tapi nggak apa-apa. Biar mereka mati. Ayo kita bermain lagi. Ngerti nggak? Ada game. Jadi kalau di Kejadian 1:26-27, baiklah kita. Itu dipenuhi dengan putra tunggalnya. Sebab di Yohanes 1 ayat 1-2-3 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah, tanpa dia tidak ada sesuatu yang jadi. Rundingan untuk menciptakan sesuatu. Yang kita di sini rundingan membuat permainan. Itu sedih, saudara. Kamu menang ya. Baca lagi coba. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Ya. Tidak mungkin itu Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Tidak mungkin. Nah, kalau seperti kita lah memang pada mulanya memang maunya seperti kita kan. Tapi kita yang mana? Kita gua. Bukan lu kan gitu. Nangkap maksudnya? Memang pada mulanya manusia diciptakan serupa dengan Allah. Maunya begitu. Sesungguhnya. Udah serupa. Yes. Enggak. Serupa dengan kita. Kita yang mana? Yang menikmati kejahatan. Lu menang ya, gitu loh. Kamu menang ya. Sedih gak saudara? Betul? Tapi Tuhan bicara dalam keteduhan loh. Tuhan teduh sekali. Saya membaca itu ayat sedih tapi saya kagum. Begitu teduhnya Tuhan. Wah, ini patut dicontoh nih saudara. Anak-anak Allah mesti punya keteduhan seperti ini. Di tengah gelora marah tetap teduh. Terus tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, seperti buah itu. Seperti pengertianmu. Seperti understandingmu. Iya, seperti understandingmu. Jangan makan buah ini. Jangan menikmati buah ini.
Jangan menikmati buah ini, jangan menikmati buah ini, jangan punya understanding seperti ini. Seperti kita. Kita yang mana? Bukan kita, bapak dan anak, seperti kamu. Salah satu. Ulangi dari awal baca. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu nggak kalimat yang muncul di benak saya waktu baca ini dulu? Bapak dan anak itu beda. Kan gitu? Enggak, bapak dan anak bersama-sama. Yang beda si kunyuk satu itu. Salah satu dari kita. Terus? Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Pohon itu. Terus? Maka sekarang udah oke ya. Lu menang kali ini ya. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya. Nggak ada permainan lagi, selesai. Nggak boleh. Belum selesai. Terus? Dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya. Tidak kuizinkan dia mengerti kebenaran. Tidak pantas dan percuma. Dia tidak mengerti. Terus? Sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Sehingga tidak ada kesempatan manusia punya kehidupan lagi. Sama sekali. Tidak punya kehidupan sama sekali lagi. Terus? Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ya udah, kamu jalani hidup ini. Kamu jalani hidup ini, disingkatnya. Dari tanah kembali ke tanah. Lalu? Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden, ditempatkannya beberapa kerub, dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi tidak ada kemungkinan sama sekali untuk itu. Untuk kembali menikmati pohon kehidupan. Tuhan berkati.